Halo semua. Oke, siapa namamu dan dari departemen mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Yakfi dari Ketua ITTS Media. Saya Devandro dari Departemen Televisi. Oke, namaku Ahmad Farikin dari Departemen Televisi. Halo, aku Anindya dari Departemen Radio. Nama saya Arkadius Sobaja Naari dari Departemen Jurnalistik. Hai, perkenalkan aku Betsyeda dari Departemen TV. Nama saya Friska Husni Ramadhani dari Departemen TV. Kenalin, namaku Edwin dari Departemen TV. Perkenalkan, nama saya Ryan Febrianto Gradi dari dari Departemen Jurnalistik. Nah, Nama aku Densa Tansilda Widiawantara Zahi dari Departemen Radio. Nama saya Muhammad Nabil Setiawan. Saya di TTS Media nyasar sebagai kameramen di Departemen TV. Nama saya Gandhi dari Departemen Radio. Kalau di rumah dipanggil Rehan, di sini panggil Jaro. Kalau saya dari radio. Perkenalkan, nama aku Ines Mulia Nurdiana. Terus di ITTS Media ini aku sebagai bendahara. Nama saya Hasan dari Departemen Radio. Jadi perkenalkan, namaku Adista Farah dari Departemen BPH, tepatnya jadi Bendahara 2. namaku Raditya Henry Maulana. Dipanggilnya terserah senyamannya. Kalau dari departemen, saya tidak dari departemen apa-apa. Di sini saya sebagai pengawalnya Bos Yakfi. Terima kasih. Seperti yang ada di web kan, Indra Dwi Riantoro sebagai podcaster. Sebagai soundman juga biasanya. Sama penasihat. Oh, penasihat. Terkadang penasihat. Coba penasihat satu aja. Biasanya itu ada yang emosional. Oh iya. Nah, kita dinginkan dengan kalimat syahadat. Nah, seperti itu, ya kan? Siapa itu yang emosional? Oh, biasanya itu Bapak Ketua itu suka ketuanya ada dua biasanya. Ketua yang punya saya sama ketua yang umum. Nah, itu. Nggak ada semua ini, nggak ada. Nah, sekarang lagi nggak ada, makanya saya speak up. Nah, biasanya itu wah ya, gitulah. Terus kalau boleh tahu bagaimana pengalaman kamu berada di UKM ITTS Media? Kalau pengalaman itu sih capek sih, anak-anaknya nggak teli kabeh soalnya. Menjadi kacung, bahan suruhan. Oh ya, terutama ketuanya nggak pernah kerja. Paling enak, namanya Mas Enak. Pengalaman ya, apa ya, capek sih, lebih kepada capek soalnya suruh-suruhan bro. Pembantu kan dibayar, ini nggak dibayar. Malah ngeluarin uang loh. Pengalamanku sedikit itu sih, ya capek iya pasti. Cuman asik aja, soalnya teman-temannya humble gitu. So asik kali. Ya diasikin aja. Pengalaman aku nggak ada sih. Sebenarnya aku nggak pengen masuk jadi ketua karena nggak tahu ya, kayak sotoy pengen nyalonin jadi ketua, terus akhirnya berantakan di Departemen TV ya. Seperti sekarang. Kok orang banyak mau soalnya? Pengalaman jadi budak ya. Pengalaman saya cukup singkat. Saya mau masuk ke ITTS Media tapi tidak diacici dengan Mas Yakfi ini. Akhirnya saya dibawa sama Mas Haidar. Pengalaman saya di Departemen Jurnalistik ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Multi talent sih. Multi talent. Wakil iya, asisten iya, sekretaris iya. Pengalaman, kalau ngomong pengalaman bingung ya. Soalnya cukup banyak. Tapi ada juga pengalaman yang mungkin nggak bisa di-spill. Kalau pengalaman yang bisa di-spill mungkin bisa jadi lebih berani di depan kamera karena saya talent juga. Pastinya pusing untuk mengaturnya karena ya banyaklah alasannya. Positifnya aku bisa lebih kenal sama anak-anak dari luar prodiku sendiri.
pengalaman lebih menguji kesabaran sih. Karena kalau take offline ya, kalau take offline tuh sering molor. Jadi ya nunggu-nunggu gitu sama teman-teman. Positifnya lebih lancar aja ngomong, interaksi sama orang, lebih lancar aja lah buat public speakingnya gitu. Capek sama asik, tapi capeknya ya gara-gara ngusung-ngusung kamera kemana-mana, masang tripod. Terus kalau ada kendala juga repot, tapi ya asik, diasikin aja sih. Nggak ada sih, tapi seru. Seru. Nggak ada ya, cuman ngarang-ngarang aja saya di media. Cuman ngarang cerita, kasihkan, sudah selesai. Pengalamannya ribet sekali, banyak favifu, kayak tadi tiba-tiba serang-serangan sama Devandro, gak tahu maksudnya apa. Pengalaman aku sama di ITTS Media, khususnya bendahara, teman-teman jangan lupa bayar kas ya, karena bulan ini banyak yang belum bayar kas. Pengalamannya jelasnya yang pertama pusing ya. Soalnya kalau ada laporan keuangan gitu kadang sering nggak balance. Terus selanjutnya suka kesel nih, uangnya keluar terus tapi kok gak ada yang masuk. Kalau rasanya sih ya capek ya, tapi gimana lagi, namanya pekerjaan harus dilaksanakan ya kan. Tanggung jawab. Selama ikut ITTS Media dapat apa ya? Dapat nama sih. Sebelumnya nama ya gak ada apa-apanya. Setelah ikut ITTS Media, nama jadi ada namanya. Indra yang artis itu. Oh. Iya, seperti itu. Kadang saya waktu ngopi gitu ditanyain gitu. Sampai sungkan tanda tangan biasanya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, boleh tahu nggak agama kamu apa? Kalau agama kebetulan aku Muslim. Saya dari Janin Islam. Agama aku Muslim, tapi sering dikira aku Kristen. Oh, Karena ya emang nggak tahu, kalian kalau lihat aku bisa menilai wajah aku Kristenable gitu ya. Alhamdulillah dari lahir Islam. Kalau agama kebetulan dari lahir Islam sih. Oh, agama saya alhamdulillah Katolik KTP. Agama alhamdulillah masih Islam KTP. Agama ya? Kalau aku sebut ini mungkin tahu ya. Assalamualaikum akhi. Islam. Di KTP Islam. Islam dan mencoba menjadi Islam yang sesungguhnya. Agamaku alhamdulillah puji Tuhan Islam. Agama kebetulan dari lahir dipilihin itu Islam. Dipilih? Iya, karena saya lahir nggak mungkin langsung ngomong kan. Saya milih itu kan nggak mungkin kan. Terus di circle pertemanan kamu itu ada nggak sih yang beda agama dari kamu? Ada, banyak. Tapi temen dari kecil aku punya, terus temen dari kampus, temen waktu SMA juga ada. Ada sih, dulu SMP ada, terus sekarang juga ada. Teman dekatku itu beda agama. Kalau beda agama ada sih, ada. Agama Kristen. Nggak ada ya, soalnya teman saya nggak ada yang ibadah. Jarang yang ibadah. Nggak tahu saya. Ada yang Islam, banyak yang Islam. Ada yang Islam tiba-tiba nggak tahu jadi agama lain, tiba-tiba gak sholat gitu. Ada yang Kristen, kebanyakan juga. Sisanya mungkin ada 1-2 yang Buddha atau Hindu gitu. Kebetulan di circle pertemanan aku banyak banget. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, terus ada yang Katolik, ada yang Kristen, terus ada yang Kristen Advent juga. Pokoknya banyak banget. Kebetulan circle waktu SMP aku sendiri sih yang Islam, jadi ya bisa ketebak lah gimana. Suka tiba-tiba, "Dis kapan dibaptis?" Terus aku jawabnya, "Ya udah kapan syahadat?" kayak gitu. Karena saya minoritas, jadi mayoritas teman saya adalah Islam. Tapi saya juga punya teman Kristen, Hindu, Buddha ada. Terus karena kamu kan di circle-nya banyak teman yang beda agama. Rasanya gimana sih temenan sama yang beda agama gitu? Enak aja. Gak ada lebih, gak ada kurang, kok enak.
Kalau temenku yang beda agama itu lebih ke enjoy aja sih, dia nggak terlalu fanatik, jadi seru-seruan kayak kita sering bercanda, cuman nggak berlebihan. Kalau yang beda agama biasanya tuh toleransinya tinggi daripada yang muslim sih. Biasanya. Iya. Mungkin bisa diceritain toleransi tinggi itu. Biasanya kalau sholat, monggo sholat dulu. Kalau yang Islam, gak usah, gak usah. Sering hari raya kita? Seru sih, seru. Saling bertukar pikiran, cerita-cerita gitu tentang agama masing-masing. Kalau rasanya temenan yang beda agama seru, banyak tukar pikiran, terus suasana keakraban itu lebih terasa. Mungkin karena Tuhannya dua kan, jadi joinnya enak. Aku setuju sama tadi yang ngomong lebih toleransi. Kadang yang beda agama nyaranin buat beribadah, tapi yang Islam, alah segini lo rokokan gini lo. Nah itu loh. Punya teman beda agama itu enaknya bisa tukar cerita, terus lebih tahu gimana mungkin agama mereka. Kalau baca-baca di buku kan kayak nggak mungkin kan, jadi kayak lebih enak dengar dari mereka gitu cerita-ceritanya. Cukup menyesatkan karena saya barusan tadi di belakang suruh syahadat tadi. Gitu. Kalau sama dia tuh lebih banyak bengeknya malah ya, karena mungkin dia nggak tahu udah terkontaminasi sama teman-teman yang muslim apa gimana. Soalnya kalau dia dikagetin tuh dia pasti bilang astagfirullahaladzim gitu. Jadi iya. Yang saya rasain itu kalau ya ini sama Kristen tadi ya. Ya asik sih, karena ini cross culture. Beda culture kan, Islam sama itu. Jadi kita punya jadi luas persepsinya kita itu. Karena di agama kita kan tidak tahu rasanya babi crispy kan nggak tahu. Ya. Makanya oh enggak, kalau nyobain belum ya. Nah, makanya kita tanya dulu. Ya apa sih rasanya? Nah, ternyata lumer katanya. Terus karena kamu sendiri kan juga ngerayain Natal, gimana? Mungkin respon kamu ada kenainya mereka Natal atau hari besar agama mereka? Oh, kalau hari besar agama mereka gitu biasanya saya numpang itu sih, makan sih. Karena biasanya kan Islam kan banyak itu kayak lebaran dan lain-lain. Alhamdulillah saya juga dapat keuntungan gitu dari fitrah atau dapat uang, terus Imlek dapat angpau gitu. Jadi enaknya jadi minoritas kayak gitu. Yang pertama aku ucapin selamat hari raya, terus semoga ya semoga dia bagi-bagi angpau juga sih. Sama-sama membutuhkan gak sih? Aku ke rumahnya biasanya buat berkunjung juga, karena biasanya kalau aku lebaran mereka juga datang, jadi kayak saling toleransi aja gitu. Dengerin konsernya bro. Iya. Itu aja udah. Udah. Sama dapat berkat sih. Oh, dapat berkat juga. Soalnya kan deket gereja. Iya, ikut serta minta angpaunya. Mungkin mengucapkan ya, tidak untuk merayakan karena di agama saya tidak diperbolehkan. Sebagai teman ya ikut seneng aja ya, buat yang merayakan, buat teman yang merayakan, gitu aja sih. Saya juga merayakan. Di rumah soalnya ada dua agama. Selamat merayakan, sudah itu aja. Ngucapin gitu ya? Cuman ngucapin aja, enggak. Cuman ikut makan aja. SMP selesai makan pulang. Kayak biasanya kalau Natal itu ada kan tetanggaku yang merayakan itu biasanya lebih rame rumahnya, terus ya ikut senang aja lah. Mungkin untuk tahun ini sekedar ngucapin aja, karena untuk tahun-tahun kemarin biasanya sih kayak kumpul-kumpul terus cerita bareng juga sih. Iya, karena mereka juga ngucapin waktu lebaran ya, jadi aku ikut ngucapin waktu Natal juga berkunjung ke rumahnya. Makanya suka tiba-tiba jadi Katolik. Kalau aku biasanya temanku yang Kristen itu kan Natal kan. Nah, biasanya itu aku sebagai Islam ya kan. Berarti bukan ya aku sebagai Islam dan dia sebagai si Kristennya, itu biasanya aku tuh diundang gitu.
diundang buat makan-makan di rumahnya. Nah, terus kayak 1 teguk 2 teguk gitu ada lah. Apa itu? Zam-zam biasanya. Waktu itu tetangganya kan umroh, jadi dibawakan air zam-zam gitu. Zam-zamnya agak adem. Iya. Biasa artis kok. Apa planning buat liburan tahun ini? Liburan tahun ini belum ada planning sih, nunggu ada yang ngajak aja deh. Belajar gitu. Nyiapin mental untuk melawan ketua. Belum mikir sih, cuman mikirnya tuh aku tahun baru besok sama siapa, karena nggak ada pasangan juga. Udah gitu aja sih. Planning masih belum nemu sih saya. Iya. Mungkin ya di rumah saja. Iya. Ya masih belum nemu soalnya. Kalau nemu gitu digas ya? Iya, manut sampean. Emang susah kalau mau ke depan. Duh. Buat liburan sendiri masih belum ada sih. Tapi ya hidup mengalir aja gitu. Kalau mau liburan ya cus, ada yang ngajak cus aja gitu. Untuk liburan tahun ini ada. Udah tertata kok. Intinya cuma satu, progres tugas besar. Ikut tertata rapih. Untuk planning tidak ada karena saya akan sibuk dari tugas kuliah. Jadi mungkin tidak akan sempat liburan. Wong pulang ke Solo aja nggak bisa. Ngapain liburan? Nonton drakor itu pasti mungkin ya. Keluar sih enggak sih. Saya nggak ada yang ngajak. Sebenarnya udah banyak banget ya planningnya, tapi pada nggak jadi. Jadi nggak ada apa-apa. Alasannya ya karena ribet aja, ribet terus tiba-tiba ada dadakan yang satunya nggak bisa, jadi dibatalin. Ke Oyo, atasi rindumu. Enggak, bercanda. Enggak ada planning. Nggak ada. Kalau misalnya nggak pernah planning liburan, mau berangkat cus gitu aja. Spontan. Kalau pertanyaan planning banyak. Kalau ditanyakan berangkat, nggak berangkat. Kalau planning, berarti planning tahun baru ya? Oh, kalau planning tahun baru sih ya nggak ada ya. Cuman ada yang ngajak sih. Kalau ada yang ngajak, katanya, ayo liburan ke Batu, gitu. Tapi nggak tahu Batunya Batu mana, di villa atau di kamar atau nggak tahu kan? Iya. Lah ya kan tadi kan Batu. Iya, Batu. Last question, what's your wish for next year? My wish for next year semoga tambah baik untuk seluruhnya aja deh, sama tambah plus lah pokoknya. Udah aja gitu aja. Yang pertama, harapanku tahun depan itu semoga keluargaku sehat selalu. Amin. Semoga di saat aku sukses, orang tua aku masih ada. Udah. Amin ya Allah. Udah aja. Jodoh itu bonus. Gak menjadi kacung lagi. Wis baik daripada dua, ya gak menjadi budak lagi lah. Iya udah. Jadi pembantu gak apa-apa? Sama aja, jangan. Apa ya? Semoga aja rezekinya dilancarin, terus orang tua sehat-sehat aja. Yang terpenting sih jodohnya cepet datang, tapi aku kayak apa ya, males dideketin gitu loh. Tapi pengen punya jodoh. Gimana ya? Ya itu nanti kalian mungkin bisa mikir gimana maksud dari omonganku tadi. Rajin ibadah. Iya. Itu saja cukup. Iya. Wishku buat tahun depan semoga punya pacar. Oke, untuk aku sendiri mungkin untuk tahun depan bisa lebih senggang, bisa lebih free, kuliah gak berat-berat banget. Untuk kampus mungkin mengertilah kami. Karena teman-teman yang di sini butuh pengertian ya. Tolong, kita butuh pengertian.
Itu aja sih dari aku ya. Harapan saya tahun depan nggak muluk-muluk. Semoga saya tahun depan bisa makan enak, nggak penyetan terus, nggak bakso raos terus. Ya itu terus sama semoga tugas saya diringankan dari semua tugas kuliah, terus tugas dari ITTS Media, ITTS Art, Hima itu semoga diringankan semua lah ya. Harapan semoga punya pacar itu lebih penting ya. Yang pengertian yang nggak sakit hati lagi. Pengen kurus. Udah, itu aja. Kalau untuk teman, mungkin kalau diingetin kelas bangun ya. Capek. Mungkin kalau wisaku selama perkuliahan kedepannya lebih berkurang lah ya kegiatan-kegiatannya gitu, biar agak mentalnya ini agak ya nggak jatuh-jatuh banget gitulah. My wish semuanya bisa lebih better lah ya dari before. Jadi buat ITTS Media juga semoga kedepannya lebih sukses. Untuk tahun depan semoga tidak ditimpa kesialan bertubi-tubi. Mungkin bisa lebih baik lagi tahun depan, nggak terlalu banyak sial. Itu saja. Nggak ada ya, apa ya? Tahun kemarin banyak harapan malah amburadul tahun ini. Nggak ada. Nggak sesuai ekspektasi ya? Iya. Semoga diperlancar semuanya. Wish. Semoga teman-teman sekalian yang menonton bahagia selalu, sehat selalu. Yang terakhir masuk surga. Wish buat tahun depan all the best thing for next year sih. Terus yang belum bisa terlaksana hari ini bisa terlaksana di tahun depan. Udah. Makasih. Wishku ya, kalau buat aku sama buat teman-teman semoga sehat selalu. Amin. Baik fisiknya maupun mentalnya. Amin. Terus bahagia selalu. Sama buat ITTS Media, semoga makin rajin bayar kas. Makasih. Di tahun yang baru. Di tahun yang baru ya semoga cepet nyampe lah jodohku. Amin. Karena lagi OTW. Kemarin udah nyampe, kok kamu lari sih? Hah? Enggak, waktu itu sudah nyampe, cuman nggak tahu banyak gembos katanya. Tak tinggal. Nah, gitu ceritanya. Ada lah. Spill kriteria dong, Kak. Kriteria? Boleh. Kriterianya pokoknya ya nggak usah neko-neko ya. Pokoknya kayak malaikat aja gitu. Itulah. Bonus solehat nggak? Soleha itu sebenarnya pilihan. Oke, udah. Terima kasih. Oh, sudah selesai. Kata-kata terakhir untuk Closing statement. Quotes of the day. Oke. Boleh ya? Boleh. Tetaplah menjadi Islam. Camkan itu.